Kembali lagi di kata Sunun Ces. Apa kata orang, apa kata mereka, ini kata Sunun Ces. Pada episode kali ini saya akan membawakan tema tentang suara dan perempuan. Kali ini kita kedatangan seseorang yang kalau bisa dibilang punya karir dan bakat di bidang tarik suara, Ces. Nah, mungkin sebelum kita lanjut, mungkin narasumber saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Bu Aji. Iya, masuk. Boleh memperkenalkan diri sendiri mungkin lebih afdolnya? Ya. Hai, saya Andi. Hai. Aduh, Merdu kan? sekali. Betul. Hai, saya Andi Astri, Welo. Ada Welonya. Andi Astri, orang Andi Astri Welo. orang Bugis. Orang Bugis. Saya orang Bugis. Bugisnya Bugis. Sama kan Pak Andi Sunung Sama juga. saya Bone kita. Pinrang. Oh, Pinrang. Saya Pinrang. Kalau saya memang lama di Jakarta, tapi lahir di Bone. Saya di Pinrang aja. Nah, jadi selain Kak Astri ini ada juga saya punya home band nih, Kak Astri gitu kan, namanya Lia and Friends gitu. Ya, idola. Ada, idola, tahu kan? Idola dong, tahu dong. Menuju puncak. Kan Koreanya saya hafal loh. Jadi ada Om Adit, ada Kak Lia, ada Kak Enal. Ini Kak Enal, Kakak Enal. Jadi Kak Astri ini adalah seorang penyanyi Ces. Kalau nggak salah juga telah membuat 2 lagu ya Kak Astri ya. Mungkin itu judul pertamanya mungkin Tok Tok Tok. Ya, Dan yang tahu. lagu kedua adalah kan ada contekan di situ. Oh iya, karena udah makin pintar. Iya kan? Ada contekannya makanya. Terus yang satu lagi sedikit saja gitu. Sedikit saja. Sebenarnya yang keluar tuh udah mini album. Ada mini albumnya. Oh ya, udah mini album. Jadi ngeluarin 5 lagu, tapi yang udah publish ada 2 lagu. Yang pertama singlenya adalah Tok Tok Tok. Itu Yang single kedua- pertama itu, Tok Tok Tok. Tok Tok. Itu kayak pembukaan gitu lah. Judul albumnya juga Tok Tok Tok. Oh iya betul. Terus yang kedua Sedikit Saja. Jadi tok 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 itu pertama kan permulaan tuh kan kalau Masuk. kayak pintu gitu kan pertama tok 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 Ya, dong. tok, tok, tok. Nggak Bukan mungkin tik, langsung tik, ya. grot gitu kan gitu kan. Tok, 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 Jadi ada tok tok orang. tok ya. Jadi begitu udah dibuka pintu dikit, buka pintu sedikit Just. aja gitu kan. Sedikit, just. Sedikit dulu lihat Oh. ya kan. Jadi nyambung memang Sedikit ada aja, nyambung benar. kayak gitu kan. Nah, Kak Astri ini kan seorang penyanyi. Nah, ceritakan dong kepada Ces awal mulanya meniti karir gitu kan sampai akhirnya udahlah saya mau juga jadi penyanyi deh gitu. Ya deh, saya jadi penyanyi aja. Soalnya Kita kayaknya lo kan Makassar aja deh gitu Iya, kan. capek ya. Capek Kak juga. Kayak lo kan yang luar kota Makassar gitu. Iya, jadi kalau awal dari jadi penyanyi itu karena emang dulu kan ngeband, awal ngeband dari SMP. Oh, emang ngeband dari dulu, suka ngeband dari Iya, suka SMP ngeband, gitu kan. iya. Tahun? Aduh udah lama banget, kelihatan tuanya parah. Saya tanya tahun juga lah Enggak sama bapak. terpancing ternyata dia ini Teh Lia. Enggak dong. Umur tetap harus Oke. disembunyikan. Jadi karena suka bikin lagu, suka nyanyi, suka nyanyi, terus tertarik sama dunia entertain, tapi benar-benar berkeseniannya. Saya emang suka berkesenian, suka nulis lagu. Jadi semua lagu yang ada di mini album itu adalah lagu yang saya ciptain sendiri. Umur berapa Kak Ciptain Astri lagu. ini menciptakan lagu gitu? Mulai coba karang-karang lagu, tulis lagu atau SD dong, bikin masa nggak pernah bikin lagu pas SD? Enggak pernah memang. Saya bikin yang lain Masa enggak. sih? Bikin apa? Bikin kue, bikin onar. Bikin onar. Bikin onar. Iya kelihatan dari Berarti mukanya. seorang SD mukanya kelihatan. Emang hitam memang ya kan. Jadi tapi termasuk hebat itu Om Adit ya, seorang kayak umur SD gitu kan sudah. Iya. Om Adit pun juga belum bikin lagu, bikin yang lain kali. Soalnya saya SD-nya baru kemarin lulus. Pas SMP ini lagi konser Iya, bikin lagu. termasuk hebat dong itu seumuran SD udah bisa berniat membuat lagu gitu kan. Iya. Sama orang mungkin punya jiwanya. itu Jadi dari kecil gimana. emang Kak Astri ini emang menuliskan lagu-lagu sendiri gitu, Iya, termasuk semuanya. TikTok dan Tok, sendiri tok. aja. Oh, tok Nah, nggak apa-apa itu. Iya. tok ya, tok gitu. Aku TikToknya Main boleh TikTok follow mulu saya. Boleh nanti. Boleh nanti. Udah ada Boleh jalan. nanti. Gitu. TikTok ya. TikTok. Dia bisa dong move-nya. Boleh. Enggak udah sekali lagi ya. Bayar yang kedua kalinya.
Benar-benar milenial sekali. emang menulis ya Kak Astri ya. Iya, nulis semuanya lagu, lirik segala macam, Iya. nada pun juga gitu. Semuanya. Di aransemen juga mungkin Iya, dibantu sama orang lain atau semua sendiri gitu. Kalau aransemen udah bantu sama profesional karena kan niatnya memang mau nyanyi profesional. Jadi kalau misalnya di awal-awal nyanyi cuman iseng atau kadang kebayang nanti lagunya dinyanyiin sama Iya. artis siapa. Betul. Lama-kelamaan daripada saya nyanyi sendiri pakai lagu orang lain, Mending bikin sendiri. mending bikin sendiri terus saya nyanyiin sendiri. Karena kan emang biasa juga kan dari SD sudah nulis-nulis lagu. Gimana gitu sih kan. kalau mau tahu dong, kalau dulu SD kita kan main gitu ya, nggak kepikiran gitu apa? Iya, betul. Kita kan Apa dulu sih yang mainnya- diciptain, masih ingat nggak sih dulu lagu SD? Masih ingat, Lagu Coba, pertama coba. ya, tulisan pertama lagu, masih ingat banget. Dia juga sih. lirik pertama. Iya kan? Dia juga. Oh gitu. Jadi kayak humming gitu kan, bener coba Iya, coba jadi masih dari ingat? humming. Anak aku kelas 5 SD, aku ada punya anak ya. Oh udah punya. Kelas 5 SD dia udah ada lagu sendiri gitu. Batal dong. Puasa maksudnya kan, iya. Jadi kayak misalnya nyanyi lagu humming terus dapat nada. Hamil itu apa jelasin ke Ces? Iya, Aming itu apa? Humming kayak tadi pas Bersenandung. Ces. bersenandung. Bersenandung. Itu awal-awal bikin lagu tuh Nah, kayak kayak gitu-gitu. begitu. Iya. Coba-coba gitu kan. Iya, nada tuh kan ya udah do re mi fa sol la si do, diganti diputer segala macem akan jadi satu nada. Tapi sulit nggak gitu Kak Astrid nulis lagu gitu atau terinspirasi kah? Atau biasa kan penulis lagu kan atau penulis puisi atau apa kan pasti ada momen yang dia jadi inspirasi buat mereka untuk menulis lagu. Kalau lagi dapat momennya bisa bikin lagu sampai 5 sampai 10 lagu dalam sehari. Kalau hari? lagi dapat momennya. Tapi kalau misalnya lagi nggak dapet, dipaksa pun susah. Tapi karena saya pikir ada hobi. Berarti ada feeling juga, berarti main feeling juga gitu, pasti melibatkan feeling. Pasti. Feeling. Mungkin kalau lagi jatuh cinta mungkin, atau Paling mungkin gampang kayaknya pas putus cinta gitu kan. Nah, Nah. seorang Kak Astrid ini sering putus cinta kah atau sering memutuskan cinta gitu? Ih pengen tahu aja apa pengen tahu banget sih Jess? Pengen tahu sekali. Jadi kalau lagu tuh dibikinnya nggak muluk-muluk tentang cinta, cuman kan hidup ini kan emang udah tentang cinta aja. Mau putus, mau ini nggak harus terinspirasi dari saya, tapi dari orang lain juga. Dari sahabat, Iya. dari teman, dari Kadang kejadian bikin apa? kadang bikin lagu terus cari objek. Kalau misalnya lagunya disakitin terus belum selesai liriknya harus cari orang buat Oh, cari disakitin biar orang. jadi. Iya. Ya salam, kasihan amat tuh orang dijadiin objek untuk Iya dong. sebuah lagu, Iya. sebuah lirik gitu kan. Nah, Kak Astrid ini kan juga kalau nggak salah Ces sering mengcover lagu juga gitu kan. Itu ini nggak pernah tersandung atau masalah tentang hak cipta gitu atau mungkin pernah suatu saat Kak Astrid ini mengcover lagu tiba-tiba ada pencipta yang untuk men-take down kan atau apalah gitu, menurunkan atau apa gitu. Kalau itu belum pernah. Jadi kan belum banyak banget juga ya. Iya. Yang satunya di channel teman aku juga, terus ada di channel aku juga. Kalau di channel emang lebih banyak lagu, tapi caranya sih tinggal mention yang punya lagu original. Jadi nggak mengklaim bahwa itu lagu kita itu bisa. Sebenarnya kan yang sangat terbantu ketika kita mengcover lagu adalah musisi yang di cover lagunya ya kan Teh Lia. Betul, betul. Jadi kalau di take Merasa down sayang dihargai banget ya. deh. Iya. Tapi tetap menginformasikan bahwa saya mengcover lagu ini, Iya, benar. penciptanya ini gitu kan. Bahkan kalau kita kalau dulu kan kita masih tulis nama kita dulu terus lagunya. Iya. Lama-kelamaan karena memang kita mau menaikkan lagunya sebenarnya karena memang kita beberapa musisi aku lihat adalah biar ikut trending, Iya. ya dia menyanyikan lagu-lagu yang trending dengan menuliskan nama judul lagu dulu baru si penyanyinya. Jadi yang benar-benar dinaikkan adalah si lagunya ini bukan kitanya. Gitu. Ini kayak lama-lama Kak Astrid bicara ini semakin tegang kan. Iya apanya maksud? Oh semakin tegang. Iya. Semakin Mic-nya? dia ke atas gitu kan. Nah, kita lanjut lagi nih Kak Astrid ini kan. Kan mungkin para Ces tahunya nih Kak Andi Astrid ini adalah seorang asli Bugis Pinrang gitu kan. Tapi kan saya dengar pun juga Kak Astrid ini akhirnya hijrah atau pindah ke Jakarta Ya, gitu. udah 10 tahun di Jakarta. Udah 10 tahun. Kurang Masya Allah. Kenapa pindah sampai memutuskan seorang memutuskan untuk sudahlah saya coba mencari meniti karir lebih daripada Kota Makassar ini, akhirnya memutuskan untuk Kota Jakarta lah saya tujuannya Pertama Kak Astrid karena gitu. saya percaya diri. Pede. Ya dong, percaya Harus. diri. Betul. Bukan berarti di Makassar itu kurang bagus untuk karir saya atau kenapa. Betul. Justru pindah ke Jakarta sebenarnya bukan buat nyanyi, Iya. tapi kerja.
Jadi saya kerja di perusahaan tambang, jadi public relation. Oh, sebelum jadi Jadi penyanyi? PR, jadi PR dulu. PR dulu di Ya, perusahaan jadi tambang. humas perusahaan tambang. Terus ke media politik. Jadi sempat meneliti karir itu awalnya di perusahaan. Yang Iya. penyanyi dulu. Iya, nggak jadi penyanyi dulu. Enggak penyanyi dulu. Iya, cuman suka nyanyi aja dulu. Suka nyanyi dulu. Suka nyanyi, suka jamming. Berarti hobi dulu berarti ya? Hobi Hobi dulu doang. kan? Iya. Berarti sempat hobi terus sempat meneliti karir Kerja, di kerja kantor. perusahaan, kerja Iya. kantoran, terus akhirnya jadi apa tadi Kastri itu? Perusahaan tambang, Perusahaan terus tambang. ke media politik. Komedi politik tuh. Iya. Tahun? Eh, Pertama kali pindah ke Jakarta tahun berapa Kastri kalau boleh tahu? 10 tahun yang lalu. Berarti 1985. 85. Lahir saya dong. 1000 berapa? 1800 ya, Ces? 1800. Jadi baru tahun 2010 ya Kastri pindah ke Iya, Jakarta. pindah ke Jakarta. Pertama kali sampai sana tuh langsung kerja di perusahaan Langsung kerja di kah? perusahaan iya, karena memang pindah karena dipanggil sama perusahaannya. Terus kedua pindah kerja 2 tahun kerja di sana karena nggak bisa target saya kan gini, saya kerja di satu tempat harus 2 tahun kalau nggak naik jabatan, kalau nggak jadi Oh nggak jadi ada requirement-nya harus mengharuskan Kastri harus stay di perusahaan itu 2 tahun. Iya, hanya 2 tahun. Kalau 2 tahun saya nggak jadi direktur, saya pindah perusahaan. Luar biasa jadi direktur langsung ini Om Adit. Iya, jadi PR, jadi humas tiba-tiba ini. Oh, Atau gitu. minimal saya harus udah punya tambang. Kalau 2 tahun kerja terus saya nggak punya tambang, saya pindah. Boleh juga sih itu. Berarti nggak cocok. Boleh juga saya kerja di perusahaannya. Iya kayaknya bagus kita apply Iya. kerja di situ gitu kan. Jadi setelah perusahaan tambang terus akhirnya memutuskan Ke media politik. media politik Iya. nggak lama media Nggak politik lama, akhirnya nyanyi. mungkin jenuh atau apa? Tahu nggak di semua kerjaan pun saya disuruh Enggak, saya nyanyi. nggak tahu tuh. Ini saya kasih tahu nih. Jadi di semua pekerjaan pun pasti ada momen di mana saya disuruh nyanyi, diminta nyanyi. Oh jadi emang berarti tempat kerjanya Kastri ini sudah mengetahui bahwa Kastri ini punya suara. Nggak, saya ngomong sendiri. Saya pinter nyanyi gitu. Oh, pede kan yang penting Iya, pede. pede, benar. Betul. Mempromosikan diri sendiri kan. Iya. Yang penting pede gitu kan. Karena kan saya nggak bisa memperlihatkan kelebihan saya, misalnya saya jago matematika atau kimia ya. Yang bisa saya tontonkan kan adalah saya bisa nyanyi nih. Bisa menghibur orang gitu. Bener. Sebelum kita lanjut nih Kastri, mungkin kita bisa dengar 1-2 album aja lah Om Adit. 2 album lah, Ces. 2 album aja ya. Cukup boleh silakan. Terima kasih. Pastinya juga nanti Kak Astri nyanyi ya. Boleh. Jumpa kita pertama, ku langsung jatuh cinta. Mau ku tahu kau ada pemiliknya, tapi ku tak dapat membohongi hati nurani. Ku tak dapat menghindari gejolak cinta ini. Maka izinkanlah aku mencintaimu. Atau bolehkah aku sekedar sayang padamu? Maka izinkanlah aku mencintaimu. Atau bolehkah aku sekedar sayang padamu? Serba salah rasanya tertusuk pada cinta, apalagi ku juga ada pemiliknya. Tapi ku tak dapat membohongi hati nurani. Ku tak mampu menghindari gejolak cinta ini. Maka izinkanlah aku mencintaimu. Atau bolehkah aku sekedar sayang padamu? Maka izinkanlah aku mencintaimu. Atau bolehkah aku sekedar sayang padamu?
sekedar sayang padamu. Maka izinkanlah aku mencintaimu, atau biarkan aku sekedar sayang padamu. Atau biarkan ku mengharapkan sayang padamu. Wow. Kala cinta menggoda banget, Jess. Ada yang jatuh. Yeah. Bagaimana tanggapannya Kak Astrid? Ini Lian Friends gitu kan? Seneng banget, kan udah gak pernah denger live music berapa bulan. Iya berapa tahun, berapa Terus, bulan gitu kan? Iya, pas denger nyanyi, idola aku gitu. Jadi kembali lagi di Kata Sunun Ces, kita lanjut lagi nih Kak Astrid, kita bahas penyanyi lagi. Ngomong-ngomong kan Kak Astrid kan seorang penyanyi nih. Apakah menjadi seorang penyanyi itu adalah sebuah profesi yang menguntungkan atau hanya sebuah hobi buat seorang Kak Astrid ini gitu? Menguntungkan. Menguntungkan. Sangat menguntungkan. Menguntungnya dari? Menguntungkan dari segi kantong dan perasaan pastinya. Iya nggak? Iya. Nah, selain suara Ces, Kak Astrid ini kan sebenarnya apa sih modal yang paling dibutuhkan oleh seseorang yang ingin menjadi penyanyi gitu? Harus punya jiwa entertain, karena tugas kita adalah menghibur, menyampaikan, mau kita menyanyi lagu sedih pun tugasnya kita kan adalah gimana menyenangkan orang lain tuh. Ya. Dalam kondisi sedihnya Betul. kita temenin, dalam kondisi senangnya kita temenin. Jadi selalu ada untuk orang-orang yang ada yang dengar suara kita itu, kita berasa ada aja. Dan tentu mungkin juga modalnya utamalah percaya diri kali ya Kak Percaya Astrid? diri, harus percaya diri banget, Itu karena saya harus kan. super percaya diri. Iya, kalau Over kadang. misalnya malu-malu atau malu-maluin kan juga nggak bisa dong. Jangan malu-maluin. Mending malu-maluin tuh nggak Iya. salah gitu. Nah, kita lanjut lagi nih Kak Astrid kan. Jam terbang Kak Astrid kan mungkin nggak bisa kita ragukan lagi gitu kan sebagai seorang penyanyi. Pilih yang mana nih Kak Astrid? Ini kan ada pilihan nih, saya kasih pilihan nih, A atau B gitu kan. Suara yang bagus tapi teknik kurang, atau teknik kurang atau suara bagus. Lebih ke, Kita pilih yang mana? kalau ngomongin teknik secara general, Iya. saya lebih ke teknik aja. Teknik karena, dulu berarti. Iya, karena kenapa teknik? Suara pasti penting karena kita penyanyi. Betul. Tapi teknik untuk menyampaikan pesan dari lagu itu kan harus ada dari perasaan. Jadi lebih mementingkan teknik, bukan teknik tinggi dan rendahnya suara, tapi benar-benar gimana Tahu lah cara membawakan Iya, itu lagu gitu iya, kan. benar. Kalau Ngerti lagu sekali. sedih ya kita harus gimana caranya nyampe Iya, ke benar. pendengar ini lagu sedih loh gitu. Iya, benar. Lagu senang ya ini lagu senang gitu Lagu loh kan. senang, Nggak mungkin dong lagu senang kita bawain sedih gitu kan. Iya, tekniknya lebih ke perasaan sebenarnya. Betul. Nah, Saya penampilan kalau juga ini ya. belum saya tanyakan. Baru Udah mau tanyain. Baru nanyain nih. Kan kita udah connect, Jess, ya kan? Boleh kalian kalau menurut kalian gimana? Pilih mana itu? Enggak, maksudnya kalau zaman sekarang kan buat Kak Astrid penting juga gak sih? Kan ada juga nih suara jelek, maaf ya, suara kurang bagus, tapi penampilan oke. Terkenal ya Kak ya, kita tadi omongin tadi di belakang gitu ya. Tadi kita ngobrol. Kita ngobrol juga tuh, gimana nih sekarang banyak yang suaranya biasa-biasa aja tapi langsung melejit gitu Kak ya. Betul. Tapi Tampilan buat Kakak penting juga gak sih? tapi ada juga loh yang teknik kurang, suara kurang, apalagi muka kurang gitu kan. Tapi kuncinya satu, pede aja. Betul. Itu pun juga lumayan juga loh orang yang dengar atau lihat gitu kan. Tapi kalau saya Ces ya, justru Kalau punya modal juga ya, Punya penting modal. juga ya, karena modal bisa mengubah semuanya kan. Tapi kalau menurut saya itu teknik bukan gak penting ya, suara kurang bagus, Iya. tapi apa namanya, teknik itu bisa dicari. Kalau menurut saya bisa Iya, bisa belajarin. Bisa pelajarin. Kalau suara kan agak susah gitu kan. Suara Susah kalau tuh harus misalnya bakat kayak Kak gitu. Astrid nih suaranya ada ciri khasnya. Ah, Itu benar. ada belajarnya ya Kak ya, nggak Ada bisa. kalau Itu gift. orang Makassar bilang sengo-sengo apa gitu enggak. Sama-sama. Ini kayak mendeng Padahal gitu emang kan. lagi flu. Oh lagi flu. Enggak, emang begini suaranya. Emang begitu suaranya. Iya, emang begini suaranya. Nah, kita balik lagi nih, Ces. Seiring perkembangan zaman, kalau kita punya bakat dengan kemudahan teknologi untuk Ya. mempromosikan diri nih kan, Kak Astrid kan. Nah, yang saya mau tanyakan ke Kak Astrid ini, apakah masih penting untuk mengikuti ajang pencarian bakat atau autodidak aja
Nah, menurut Kak Astri ini pengalamannya gimana? Kalau saya Otodidak kah atau harus ikut ajang iya. pencari Atau bakat? tidak. Atau tidak? atau tidak. Kalau saya nyanyi sendiri, bener-bener ngejalanin semuanya sendiri. Bener-bener bisa dibilang sih saya musisi indie banget. Produksi lagu sendiri, semuanya sendiri, tidak ada label dan lain-lain. Terus kalau apa namanya? Kalau ngejalanin sendiri musisi indie tuh kayak nggak ada beban saya harus jadi apa, karena kan tahu kan Dalia, Iya, betul. Saya juga indie. di industri itu kan mengharuskan Saya Sunun. Ini kembaran. kita ya? ini bareng. Istrinya maksudnya Jadi kakak. kita tuh nggak ngikutin yang misalnya pasar maunya apa, pasar maunya apa, kita menghadirkan Pasar apa nih? pasar Pasar ikan, pasar ikan. Iya, pasar ikan. Jadi kayak misalnya orang-orang tuh lagi mau apa, kita udah setengah mati bikin karya bagus, tiba-tiba kita kalah dengan yang viral karena dia fals. Betul. Padahal kita udah setengah mati. Betul, bikin karya kanan kiri. Jadi udah lebih segala macam. mementingkan karya ya dibandingkan dengan apa sih orang yang penting lakulah ini. Ya saya nggak mau gimmick. Gitu. Jadi idealis juga, termasuk idealis juga. Iya, Ya idealis. itulah Seorang musisi Kasrin. indie ya. Iya, makanya mungkin kita nggak bakalan famous banget, tapi saya butuh didengar sama orang-orang yang suka sama saya aja. Betul. Setelah tadi kita membahas mengenai dunia tarik suara yang didalami oleh Kak Astri ini, mungkin kita bisa lanjut ke topik lain nih. Boleh, Kak masak-masak. Astri kan ya. Berbeda. Ini menurut info jalanan saya nih. Nah, kalau di kata Sunun Ces ini, info-info yang saya dapatkan itu ini berasal dari jalanan semua nih, Kak Akurat Astri. nggak? Jalanan semuanya. Akurat nggak dari jalanan? Semi akurat lah gitu, akurat dan bisa tergantung sih permintaan ini narasumbernya gimana gitu kan. Nah, menurut info jalanan, Kak Astri ini sempat juga mencalonkan diri menjadi rakyat wakil rakyat. Nah, kala itu kan Kak Astri juga mengajukan diri untuk membawa aspirasi para perempuan, Kak Astri kan. Isu yang sampai hari ini masih saja menjadi sebuah hal yang kontroversial. Nah, isu apa yang kala itu Kak Astri bawa pada saat mencalonkan untuk menjadi wakil rakyat gitu? Isunya gini, kalau saya menggambarkan itu isu berarti saya merasa itu ketakutan. Ada ketakutan berarti di balik isu perempuan. Kalau saya sama sekali nggak ada ketakutan karena memang di dunia sekarang kita udah bisa bersaing. Iya. Dengan cara memperlihatkan, tidak mengangkat kalau itu adalah isu, tapi memang langsung ada di permukaan. Saya juga maju menjadi mencalonkan diri jadi wakil rakyat karena saya merasa mampu untuk menjadi perwakilan untuk beberapa. Kalau boleh tahu Kak komunitas. Astri di daerah mana waktu itu? Waktu itu Tahun berapa dan di daerah mana gitu? ini malu apa bangga ya? Harus bangga sih ya. Harus bangga dong, gitu. Harus percaya diri juga harus kan? bangga bener. Betul, Jadi kan? saya mencalonkan itu untuk caleg provinsi. Caleg provinsi di 3 kabupaten. 3 kabupaten. Ya harus. Berarti udah berapa belas tahun tuh? Enggak, kampanyenya di 3 kabupaten. Oh, karena dapilnya, di daerah pemilihannya. Dapilnya kan di dapil saya sendiri. Dapilnya apa itu? Pinrang, Sidrap, Rekang. Tahun kemarin. Oh, baru-baru dong ya? Iya, harusnya menang. Tapi karena yang lain-lain halnya nggak usah dibahas lah itu kan? Iya, karena saya mengikhlaskan jadi biarin aja dia menang. Betul. Ya, enggak? Nah, apakah keberlanjutannya sampai hari ini tuh Kak Astri yang masih aktifkah menyuarakan atau udah berhenti? Masih karena masih mengaktifkan isu itu iya, gitu? Karena saya jangan baik pas kampanye aja. Betul. Iya nggak? Tetap harus terus menyuarakan Iya. apa yang Kak Astri angkat isunya kan waktu yang itu kan? beda adalah karena tanggung jawab saya tidak sebesar ketika saya terpilih. Betul. Tapi kalau tidak terpilih, tanggung jawab saya mungkin bukan sepanjang, tapi selebar pendengaran saya atau selebar pandangan saya. Kalau bisa dibantu, kenapa tidak? Betul. Dengan Jadi nggak kemampuan. terlalu terbebani lah kalau misalnya emang nggak terpilih gitu kan. Kalau terpilih harus terbebani. Kalau terpilih ya tentu pasti Harus terbebani. karena isu itu yang kasih angkat dari Iya, awalnya benar. kan. Nah, tapi kalau pada akhirnya aspirasi yang coba Kak Astri suarakan tidak menemui titik terang, ada nggak solusi yang akan Kak Astri lakukan gitu? Saya tipikal orang yang harus mencari titik. Solusi? Iya, solusi. Harus Jadi, finish gitu kan? Karena harus finish. tentu udah mau finish gitu kan? Jadi bisa dijadiin gini. Saya tidak terpilih aja, saya masih memikirkan apa-apa yang pernah saya janjikan dengan orang-orang. Betul. Karena kan mereka sudah memilih kita. Misalnya tidak menang, tapi suaranya dia mengharapkan Masih sesuatu dari kita. terwakili gitu kan? Benar. Betul. Jadi minimal saya bisa sampaikan sama yang terpilih atau tidak mengusahakannya langsung di pusat. Menyampaikan gitu kan? Benar. Setidaknya karena kan ada beberapa suara lah yang memilih Kak Iya, Astri supaya lumayan banyak. Lumayan banyak. Iya. Berapa banyak kalau Viewers misalkan? aja kan banyak di YouTube, apalagi apalagi ya. Sama dong, saya juga waktu itu suatu daerah juga di Di mana? sosial ini di Bone.
Oh Tidak iya. sedikit, tidak banyak juga. Mungkin kita harus maju ke level yang lebih tinggi ya nggak sih? Betul Kak Asri. Nah, ini ada juga dari pertanyaan dari info jalanan saya ini Kak Asri kan. Kak Asri kan sebagai seorang perempuan yang berada di industri tarik suara. Ya. Apakah punya aspirasi tersendiri juga? Gitu? Ada nggak aspirasi sendirinya gitu? Umum-umum aja sih sebenarnya. Jadi pengen menarik orang lain yang misalnya punya talenta, bukan cuma di dunia tarik suara, berusaha untuk menjadi lebih baik biar bisa menginspirasi orang. Betul. Karena kan meskipun kita tidak famous banget, tapi orang-orang kan mengharapkan kita punya karya yang baik. Betul. Atau punya bisa jadi role model yang baik untuk orang lain. Jadi Nah kemarin kan sempat menjadi caleg lah istilahnya ya. Iya. Mungkin Kak dari suatu momen itu terlahirlah sebuah lagu gitu. terlahir pasti. Pasti. Oh udah pernah ini pada Iya. saat mencalek. Terlahir jingle orang. Kalau misalnya ada yang mau bikin jingle, saya promo nih. Kalau ada yang mau bikin jingle, saya yang bikinin. boleh nanti tuh Kak Astri. Nah mungkin kita kan udah bahas berat-berat nih Kak Astri kan. Iya. Mungkin kita bisa balik lagi ke kita punya Lia and Friends. Iya. Tapi kali ini mungkin bisa Kita nyanyi bareng aja. diundang apa gimana? diajak ini? Diundang ya. Diajak nyanyi kali ya ya. Boleh. Silakan. Oke. Kita nyanyi apa ya? Nyanyi lagu apa ya? Oh. Lagu apa? Coba lagu apa sih, tahu lah. Oh, ini lagu kampanye. Aku sayang padamu, aku cinta padamu. Semua ku lakukan demi kebahagiaanmu. Tak pernah ku keluhkan walau rintangan menghadang. Panas hujan begini, makanan sehari-hari. Aku rela pergi pagi pulang pagi hanya untuk mengais rezeki. Doakan saja aku pulang, semoga pulang dompetku terisi. Saya juga terisi nih. Kamu tak perlu resah, aku sedang berusaha demi kebahagiaan. Kamu yang ku sayangi, tak pernah ku keluhkan walau rintangan menghadang. Panas hujan begini, makanan sehari-hari. Aku rela pergi pagi pulang pagi hanya untuk mengais rezeki. Doakan saja aku pergi, semoga pulang dompetku Sekali lagi ke Hasri. Aku rela pergi pagi pulang pagi hanya untuk mengais rezeki. Doakan saja aku pergi, semoga pulang dompetku terisi. Semoga pulang dompetku terisi. Dan semoga kau tak ngambek lagi. Tung. Itu dia bocorannya, Ces, suaranya ya. Mantap sekali emang Mantap Ces ya. sekali. Jadi kembali lagi di Kata Sunun Ces. Nah setelah malam melintang di dunia tarik suara dan berusaha menyuarakan aspirasinya seorang perempuan gitu kan. Ya. Apa target terdekat seorang Kak Astri ini yang ingin tercapai gitu, yang ingin dicapai gitu? Ini lagi workshop untuk album kedua. Terus pengen mempersiapkan diri untuk nyalek lagi. Keren nggak? Oh masih agak lama sih kayaknya. Enggak dong. Kan persiapannya lama dong. Oh iya Persiapannya betul lama. juga sih dari persiapan matang. Mungkin kan ada pengalaman sebelumnya yang kekurangan atau apa bisa diperbaiki nanti gitu kan. Tentu kan ada pelajaran yang bisa diperbaiki kemarin pada saat pencalekan kemarin. benar. Insya Allah Kak Astri gitu kan terpilihlah nanti di suatu saat itu gitu. Amin. Nah kalau ada rencana untuk merilis single atau album baru, kira-kira akan bertemakan apa nih Kak Astri
tadi kan katanya lagi workshop album baru. Workshop album baru gitu ya. Kira-kira mungkin bisa dibocorkan sedikit gitu, Kak Astri? Bisa lah. Kalau untuk di kata Sunun Ces, saya bocorkan Ces. Bocor-bocor di sini Ces semua Ces. Bertemakan apa itu, Kak Astri? Temanya beda sama album yang mini album yang ini, karena mini album ini benar-benar dibikin musik indie yang kemarin lagi musim gitu. Iya. Kalau yang ini semua genre ada. Semua genre ada? Semua genre ada. Metal, rock, segala macam. Metal nggak sampai metal. Oh, kan semua ini genre kan? Iya, metal semi-semi metal lah. Ya, Sama-sama metal. agak-agak ngeri, nggak masuk sama saya juga, soalnya susah track. Jadi genre apa aja itu mungkin Kak Astri? Jazz, jazz, blues, pop. Ngeri. Jazz, iya. blues Jazz. Jus apa nih? Jambu. Nah, sebelum kita close ini Kak Astri itu kan sebagai salah satu orang yang terlibat di industri tari suara, apa harapan terhadap bidang yang sedang digeluti Kak Astri saat ini? Mungkin sekalian juga closing statement dari Kak Astri ini untuk para jazz di rumah. Harapan saya mudah-mudahan album saya bisa sukses, lagu saya bisa sukses. Amin. Saya semakin terkenal, punya banyak uang. Amin Bu Haji. Amin. Astagfirullah. Di industri musik semoga kita bisa masing-masing saling menghargai sesama musisi. Betul. Terus kita jangan ada perbandingan. Kalau musisi luar kita mau bayar mahal, kalau musisi lokal kita bayar murah. Iya. Jadi kita sama aja semua musisi. Kalau punya karya kita hargain. Sama-sama harganya. berkarya soalnya Iya, kan. sama-sama berkarya. Ini pemain drum. Gitar. Genjreng. Harapannya sangat besar, kita saling menghargai. Terus Betul. karya kita bisa diterima sama semua kalangan, tidak dipakai untuk jadi mesin politik. Iya. Pastinya. Setuju sekali. Iya kan? Betul. Karena kita benar-benar musisi yang ingin menghibur. Kita tahu caranya bagaimana bisa menyelamatkan orang dari perasaan terpuruknya atau Betul. bahagianya, biar kita bantu mengekspresikan dari Iya. lagu. Jadi tolong apresiasi kita dengan sangat baik. Kita juga berusaha berkarya dengan baik. Setuju sekali Ces, itu closing statement dari Kak Astri. Jadi melalui pembicaraan saya dan Kak Astri ini, kita akhirnya bisa sedikit terudekasi bahwa dunia tarik suara juga punya pengaruh terhadap sektor lain. Ya. Semoga kita bisa saling menghargai dan semoga industri tarik suara di Indonesia semakin berkembang, Ces. Terima kasih kepada Kak Astri dan Lian Friends. Sampai jumpa di episode lainnya, Ces. Apa kata orang, apa kata mereka? Ini kata Sunun, Ces. Mungkin kita bisa dengarkan lagu sendirinya dari Kak Astri ya. Boleh. Lanjut. Ini setelah lama nggak nyanyi nih. Judulnya apa nih kakak? Judulnya Sedikit Saja. Jadi ini lagu Sedikit ciptaan Saja. saya sendiri, sedikit saja, sedikit mau dulu. Sedikit saja aja, makanya sedikit aja. Sedikit mau dulu. Sedikit mau dulu. Nanti banyak bayar. Oke juga nih marketing. Betul ya kan? Tidaklah hilang satu tumbuh seribu. Nyatanya kau masih selalu mengganggu. Si jantung hati membuat rindu. Pilu sembilu hati membiru. Sedikit saja kan? Udah. Lagi kak. Sedikit lagi mau. Biarkan kau ada di sekitarku, biarkan kau di sekitar. Ku biarkan kau ada di sekitarku, biarkan kau di sekitar. Tidaklah hilang satu tumbuh seribu, nyatanya kau masih selalu mengganggu. Si jantung hati membuat rindu, pilu sembilu hati membiru. Sedikit saja beritahu, sedikit saja cara untuk bisa denganmu. Sedikit saja beritahu, sedikit saja
cara untuk bisa denganmu. Syadadada. Sedikit saja beritahu, sedikit saja cara untuk bisa denganmu. Sedikit saja